Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bi'islami dinan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyu wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'a. Alhamdulillah alamin. Kita ketemu lagi pada pertemuan yang kelima ya. Pada pertemuan kelima, dan insyaallah akan kita segerakan sampai khatamnya kitab ini. Setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis ya, sore. Sebelum itu mari kita kirimkan fatihah terlebih dahulu kepada mu'alif dan juga kepada dua orang guru kami. Yang pertama Kiai Haji Sya'ron Ahmadi, beliau adalah pengasuh pondok pesantren di Kudus. Kemudian setelah ini Dr. Kiai Haji Agus Sunyata dari Malang, pengasuh pondok pesantren di Malang, yang pada pagi tadi jam 7 dan jam 9 meninggal dunia. Lah terus Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala hadrati Sya'ron Ahmadi wa hadrati al-Basra Qur'an Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nisa'i wa mutalabati huquqiha. Babun nisa'i wa mutalabati huquqiha. Bab tentang perempuan dan penuntutan terhadap hak-haknya. Boleh enggak perempuan menuntut hak-haknya? Hadis nomor 22 halaman 7. An Ummi Salamah, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, ya Rasulullah, la asma'u Allah dzakara nisa fil hijrah. Ummi Salamah bercerita atau bertanya kepada Rasulullah, la asma'u, aku tidak pernah mendengar Allah dalam Al-Qur'an dzakara, yang menyebutkan an-nisaa, perempuan, fil hijrah, itu tentang hijrah. Jadi pasca hijrah kok ini siapa? Ummi Salamah protes kepada Nabi, ya Rasul, kok tidak ada ayat Al-Qur'an yang membahas tentang perempuan setelah kejadian hijrah. Fa anzalallahu ta'ala, kemudian Allah menurunkan ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Kemudian turunlah ayat ini. Jadi ayat ini turun karena protes. Ada perempuan kok enggak pernah disapa dalam Al-Qur'an. Ternyata ada ya ayat yang turun karena diprotes oleh seorang perempuan, Ummi Salamah. Inni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Ini sesungguhnya aku Allah, la udhi'u, tidak akan pernah menyia-nyiakan, amala amilin, amalnya siapapun, minkum, dari kalian, min dzakarin aw unsa, entah itu laki-laki ataupun perempuan, ba'dukum min ba'd, sebagian ataupun ya di antara kalian ya. Maksudnya bahwa ini Allah sampai menggunakan kata taukid, ini sesungguhnya aku, bahwa Allah sesungguhnya aku, la udhi'u amal amil, tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan di antara kalian, entah itu laki-laki ataupun perempuan, semuanya akan mendapatkan porsi yang sama, mendapatkan pengakuan yang sama, penghargaan yang sama. Jadi ayat ini turun setelah ada protes, gitu ya, protes dari Ummi Salamah. Maka artinya perempuan juga boleh dong menuntut haknya. Perempuan boleh meminta untuk didengarkan. Kemudian perempuan juga boleh untuk menuntut hak-hak dasarnya diakui. Bahkan Allah pun, Rasulullah mengakuinya, dan Allah pun juga memberikan penjelasan tentang hal tersebut, menjawab kegelisahan perempuan. Laki-laki pun juga begitu ya, min dzakarin wa unsa, laki-laki atau perempuan. Laki-laki pun juga berhak untuk menuntut haknya, berhak untuk meminta haknya.
Dan ini diakomodir dalam Al-Quran. Hadis 23 an Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ja'at imra'atun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan datang menemui Rasul. Faqalat ya Rasulullah, dzaba rijalu fi hadisika. Seorang perempuan menemui Rasulullah kemudian protes juga ini. Ya Rasul, orang-orang laki-laki itu datang kepadamu dan mendapatkan pelajaran darimu betapa banyak. Ya Rasul, kok laki-laki sering banget mendapatkan forum ya, belajar dengan engkau, mendapatkan hadis yang banyak sekali tentang engkau. Faja'alna min nafsik. Ya, cobalah lihat kami gitu kan. Yauman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Ya Rasul, mbok ya engkau meluangkan waktu sehari saja ya untuk di mana engkau bisa mengajarkan kami tentang ilmu-ilmu yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ijtami'na fi yaumi kadza wa kadza." Dah, kalian ngumpul pada hari sekian. Ya. Fi makani kadza wa kadza, di tempat silakan yang kalian tentukan. Terus fajtama'na fa'atahunna Rasulullah. Kemudian mereka pada hari yang ditentukan, pada tempat yang ditentukan kemudian datang berkumpul. Kemudian Rasulullah mendatangi tempat tersebut sesuai dengan yang telah dijanjikan. Fa'allamahunna mimma 'allamahullah. Kemudian Nabi mengajarkan ilmu pengetahuan, mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan hadis, mengajarkan ya materi-materi tentang keagamaan Islam kepada perempuan-perempuan tadi di tempat yang sudah dijanjikan. Ini artinya apa? Artinya bahwa perempuan juga berhak untuk mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu, berhak untuk belajar. Ya, punya hak yang sama. Gitu ya. Kalau dalam Islam, ya laki-laki dan perempuan punya hak yang sama untuk belajar, punya hak yang sama untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, punya hak yang sama untuk belajar Al-Quran, punya hak yang sama untuk mengkaji-kaji kitab Al-Quran. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau dalam dunia di barat misalkan itu kan perempuan itu baru abad ke-18 boleh mengenyam pendidikan tinggi. Sebelumnya ya mereka tidak boleh. Yang boleh sekolah itu hanya laki. Baru abad ke-18 atau 19 ya, perempuan boleh menjadi wanita. Nah, dalam Islam perempuan ya sudah boleh menjadi pelajar, sudah boleh ikut dalam kegiatan. Babun nisa wa harakati diddil anfi al-ali, tentang perempuan dan gerakan melawan kekerasan. Hadis 24. An Ibas bin Abdullah bin Abi Dzubab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "La tadribu ima Allah." Janganlah kalian memukul perempuan-perempuan. Ya, ima Allah itu artinya apa? Budak perempuan milik Allah. Kan selama ini kita mengenal ada istilah hamba Allah, Abdullah. Hamba itu kalau untuk laki-laki dalam bahasa Arab disebut sebagai abdul. Kalau budak, kalau hamba perempuan disebut sebagai amatullah. Kalau jamak, kalau abdun itu artinya satu orang hamba, Abdullah satu orang hamba Allah. Kalau banyak hamba Allah laki-laki disebut sebagai, kalau satu orang Abdullah. Kalau banyak ibadallah rijalallah ya. Agisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanatu bi fadlillah ibadallah. Nah, kalau perempuan disebut sebagai amatullah, budak perempuan milik Allah. Kalau budak perempuannya banyak disebut sebagai amaullah, jamaknya amaullah. Nabi bersabda, la tadribu ama Allah. Janganlah kalian memukul perempuan-perempuan itu, karena perempuan itu adalah hambanya Allah. Wong Gusti Allah yang gebuk tidak memukul, kok kalian berani-beraninya memukul? Kan begitu. Baca Umar ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Umar datang menemui Rasul. Faqala,
Jadi mendengar cerita bahwa Nabi melarang memukul perempuan, Sayyidina Umar enggak terima itu. Faqala Da'irna nisa ala azwajina. Lah kalau kita nggak boleh memukul perempuan, nanti perempuan-perempuan itu membangkang sama suaminya ya Rasul. Protes dia kan. Nanti mereka itu akan bangkang sama suaminya. Bahaya ini. Dunia persilatan kacau nanti. Gitu. Farakhis fi darbihinna. Ya. Kalau begitu, seharusnya engkau itu memberikan keringanan bagi kami untuk memukul perempuan-perempuan yang ya istri-istri kami itulah. Apa yang terjadi? Fa'tofa bi ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisaun kasirun. Ya. Mendengar cerita Sayyidina Umar yang protes tadi itu, kemudian perempuan-perempuan di kota Madinah enggak terima itu. Demo mereka. Ya demo ya. Fa'tofa bi ali Rasulullah. Kemudian mereka perempuan ya nisaun kasirun. Ya, perempuan-perempuan dalam jumlah yang banyak itu datang ya, kemudian mengelilingi rumahnya Rasulullah. Di rumah Rasul dikepung ya, oleh perempuan-perempuan tadi demo itu kan. Yashkuna azwajahunna, yang mereka mengadukan perilaku suami-suami mereka yang suka memukuli mereka itu. Jadi perempuan-perempuan Madinah ini demo kepada Rasulullah mengadukan suami mereka yang memukuli mereka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus Nabi bersabda, laqad tafa bi ali Muhammadin nisan kasiran yashkuna azwajahunna laisa ulaika bi khiyarikum. Laqad tafa, sudah mengepung ya, bi ali Muhammadin, mengepung rumah keluarga Nabi Muhammad. Siapa yang mengepung? Nisaun kasiran, perempuan-perempuan dalam jumlah yang banyak. Yashkuna azwajahunna, yang mengadukan perilaku suami-suami mereka. Laisa ulaika bi khiyarikum. Suami-suami itu yang memukul perempuan-perempuannya, yang memukul istrinya, laisa bi khiyarikum, bukanlah suami yang terbaik. Ini kata Nabi ya. Perempuan-perempuan yang telah memukul istrinya hingga istrinya protes mengadu kepada Nabi, mereka itu bukan laki-laki yang baik. Rawahu Abu Dawud. Da'irna nisa ay nafarna wajtarakna wa ghalabanna ala azwajina. Di sini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Bab selanjutnya, babun nahyi an darbin nisa'i, bab tentang larangan memukul perempuan. Hadis 25. Ana Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi bersabda, la yajritu ahadukum imra'atahu jildal 'abdi. Jangan sampai seseorang di antara kalian memukul istrinya. Ya, jangan sampai seseorang memukul istrinya. Ya, jildal abdi, seperti engkau memukul budak lelakimu. Kalau dalam konsepsi Arab itu kan budak itu bukan manusia. Dia tidak memiliki hasil manusia karena bukan manusia. Fisiknya manusia, tetapi dia adalah binatang. Karena bisa dijual belikan. Gitu kan. Maka mereka itu biasa, jangankan kok memukul, menjual beli pun boleh, bisa dijual dan bisa dibeli. Maka mereka memukul budak itu hal yang biasa. Nabi bersabda, la tajridu ahadukum imra'atahu, janganlah kalian memukul istri kalian sama seperti cara kalian memukul budak sakara PDW. Summa yujami'akum fi akhir nahari, fi akhir yaumi. Kemudian engkau menggaulinya pada malam harinya. Siang dipukuli, malam digauli. Rahul Bukhari. Hadisnya dari Imam Bukhari. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain qala Nabi bersabda, bima yadribu ahadukum imratahu darbal abdi. Lah, untuk apa toh kalian itu memukul istrimu sama seperti caramu memukul budak-budak itu? Summa la'allahu yu'anikuha. Setelah kalian memukul, malamnya kalian berkumpul dengan perempuan itu. Akhrajahu al-Bukhari. Ini juga diriwayatkan Imam Bukhari. Wa fi riwayatin Abdur Razzaq al-fil Musannaf. Qala bersabda, amma tastahyi ahadukum ayadriba imratahu kama yadribul abda yadribuha awalan nahar thumma yudaji'uha akhiruhu amma yastahyi.
Nabi bersabda, apa kalian nggak malu? Ya, apa kalian nggak malu? Siang hari kalian memukul istrimu seperti caramu memukul budak-budak itu, ya. Kemudian pada malam hari engkau mengumpulinya, engkau berhubungan ya, intim dengan perempuan itu. Amma tahsayi, apa ndak malu gitu kan? Istilah kan kayak apa ya, siang hari kalian meludah, ludahnya diambil lagi, kan malu kan? Seperti itu. Siangnya dipukul, malamnya disayang gitu. Iya kan? Nah, apa nggak malu itu kan? Terus di hadis 26, An Fatimah binti Qais radhiyallahu anha qalat, Fatimah binti Qais bercerita, khatabani khutabun minhum Muawiyah wa Abu Jaham. Pada suatu ketika ya, banyak lelaki melamarku ya, cerita Fatimah binti Qais. Di antara mereka ada Muawiyah dan Abu Jaham. Jadi ceritanya Fatimah ini bercerita kepada Rasul bahwa dia sedang dilamar. Dan yang lamar gak cuma satu, tapi ada beberapa lelaki yang mengikuti. Ini kembang desa waktu itu ya, Fatimah ini yang dilamar oleh banyak orang, diperebutkan. Dia anak dari ya, termasuk pemuka suku terpandang, sehingga kemudian menjadi rebutan banyak orang. Ada Muawiyah, ada Abu Jaham, banyak sekali yang melamar. Sampai bingung gitu kan, menang milih ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa pesan Nabi? Inna Muawiyah taribun khafifun. Kalau Muawiyah taribun. Taribun itu miskin. Muawiyah itu orang yang miskin. Khafifun. Ya, khafiful hali. Ya, kondisinya agak memprihatinkan gitu kan. Jangan gitu ya. Maksudnya gitu. Wa Abul Jaham. Maksudnya jangan dalam artian begini. Tidak sekufuk gitu loh. Tahu kufuk ya? Kufuk sepadan gitu ya. Perkawinan itu idealnya antara laki-laki dan perempuan itu memiliki tingkat sepadan. Dari status sosialnya itu paling tidak sama. Level pendidikannya paling tidak sama. Ya, kalau beda level pendidikan pasti agak repot. Kerepotan dalam hal apa? Menyesuaikan cara berpikirnya. Ya, sing siji pemikiran maju, sing siji pangkanan nggon kan ya ruwet gitu kan. Siji karep maju, siji karep gantung. Susah. Ing ngarsa sumrodo ing madya ngarsa tuturi. Ora kok ing ngarsa nutupi, ing madya nyerimpeti. Kan susah toh. Terus tuturi anggadoli ya susah. Itu kan. Karena dalam keluarga itu laki-laki perempuan itu setara dan merupakan partner dalam kehidupan. Maka idealnya yang mencari orang yang memiliki kesetaraan. Dalam hal apa? Dalam hal agama nih. Agamanya sama, ya enak jalannya. Kalau agamanya beda, boleh nggak? Dalam fikih ada yang memperbolehkan pernikah dengan ahli kitab. Agama beda. Tapi pasti akan repot itu kan. Pasti akan repot. Jangan kan kok sampai beda agama. Beda mazhab pun juga kadang jadi repot. Gitu. Yang satu mazhabnya satu lakinya NU, perempuannya Muhammadiyah misalnya. Atau lakinya NU, perempuannya Salafi misalkan. Itu kadang juga jadi ribet itu kan. Karena paham keagamaan beda. Enggak usah jauh-jauh. Salat tarawihnya saja siji 20 siji 8. Ya kan kadang istilah bisa jadi ribet itu kan. Pemenang mulai puasanya beda, lebarannya beda. Ya kan betul-betulan dah itu kan. Kan begitu. Sing siji salat Id nang masjid, sing siji salat Id nang lapangan. Sing siji botone saiki, sing siji botone sesuk. Nah, itu mesti ruwet itu kan. Iya kan? Perak ngene wae. Sing siji wis wayahe bodo rame-rame siji sik poso. Kan enggak asik gitu. Bener enggak? Enggak asik gitu kan. Makanya kalau bisa ya mencari istri itu ya yang setidaknya memiliki satu tingkat kafaah yang sama ya. Atau misalkan dalam ekonomi juga begitu ya, pengaruh loh ya. Misalkan begini. Sing lanang sugih dari keluarga terkaya, yang perempuan dari keluarga yang tidak punya. Jadi masalah enggak? Jadi masalah itu. Oh, kowe gorene tok nggawa dengkul tok. Itu jadi problem. Apalagi sebaliknya, yang perempuan dari terpandang, berpenghasilan ya. Tapi yang laki-lakinya enggak punya pekerjaan misalnya.
itu ruwet itu kan, mesti akan jadi sumber seperti itu. Wa Abul Jaham minhu syiddatun ala nisa'i. Nabi berpesan, kalau Muawiyah itu orangnya miskin, maksudnya tidak sekufuk denganmu dari segi status sosial dan status ekonominya, nanti akan jadi problem ya. Kemudian uangnya tipis lah itu. Kalau itu uangnya tipis nih, tipis DPT maksudnya. Terus kata ini. Wa Abul Jaham min usyidatun al nisa'i. Abu Jaham itu orangnya kasar, ringan tangan kepada perempuan. Ya. Jangan. Awiyat ribun nisa aw nahwadalika. Jangan. Walakin alaisa bil Usamah bin Zaid. Kalau begitu, pilihlah Usamah bin Zaid. Jadi Nabi berpesan untuk menghindari laki-laki yang suka mukul perempuan. Kenapa? Ya karena nanti selamanya perempuan itu akan hidup dalam kekerasan, KDRT. KDRT itu susah ya. KDRT itu problem yang rumit penyelesaiannya. Kemarin sempat ada KDRT, dilaporkan ke polisi. Baru dilaporkan polisi kemudian masuk ranah pidana, suaminya dipenjara. Terus yang menafkahi si istrinya tadi siapa? Wong suaminya dipenjara. Kemudian setelah saya dipenjara, dia kemudian keluar. Apakah kemudian dia kembali menjadi orang baik-baik? Enggak, yang ada kan malah dendam sama istrinya. Semakin dia dendam kepada istrinya, semakin dia melakukan kekerasan kepada istrinya. Dan jangan salah ya, kekerasan itu tidak hanya kekerasan yang bersifat fisik. Ada kekerasan yang bersifat psikis. Contohnya apa? Mendiamkan istri itu juga kekerasan loh ya. Mendiamkan saja tokne wae orang enggak dijawer, enggak disopo, malam enggak diapa-apain, itu pun juga bagian dari kekerasan loh ya. Jangan salah. Kalian misalkan anggota ketua mendiamkan anggotanya, itu juga bagian dari kekerasan loh ya. Enggak cuma ketua bentak-bentak anak buah saja itu ya kekerasan ya, tapi mendiamkan itu juga bagian dari kekerasan. Berarti kan menganggap dia enggak ada. Atau menggantung itu juga sama ya, menggantung itu ya dicekel kendase butuh cekelian. Itu juga bagian dari kekerasan loh ya, jangan salah. Ini enggak boleh. Maka seperti dugaannya itu ya Muawiyah itu termasuk orang yang cakep gitu kan, tapi dia miskin. Kemudian Abul Jaham itu orangnya kaya, maka si Fatihah menyebut nama dia itu Abu Jaham ya. Tapi dia orangnya ringan tangan gitu kan, suka mukul. Nabi menyatakan jangan meskipun dia kaya, tapi nanti berpotensi menjadikan kerusakan, melakukan kekerasan. Jangan. Buat penting Usamah bin Zaid saja, orangnya kalem gitu ya. Hadis 27. An Bahas an bin Hakim an abihi, dari ayahnya, an jati dari mbahnya, qala qultu ya Rasulullah nisa'una manati minhunna wa manadar. Qala, mbahnya Bahas bin Hakim itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, nisa'una manati minhunna, gimana saya memperlakukan perempuan ini, istri-istriku ini ya. Apa yang boleh saya lakukan dan apa yang tidak boleh saya lakukan? Nabi menjawab, "I'ti harsaka anna syi'ta." Gaulilah istrimu terserah. Ya. Ini dalam hubungan seksual suami dan istri ya terserah. Bebas. Sepanjang tidak melanggar batasan. Jadi, tidak boleh ke anus dan sebagainya. Wa at'im idza ta'imta. Dan ajaklah dia makan sama seperti yang kamu makan. Sing anak mangane roti ya sebentar mangan roti. Gitu. Yang lagi makannya sayur ya makan sayur. Nek selerane podo gitu ya. Selerane beda ya. Menyesuaikan itu. Kan ada toh menyesuaikan. Ada loh. Saya punya teman di pondok itu, perempuan. Adik tingkat. Dia itu enggak makan nasi sama sekali, enggak mau makan nasi. Kalau dia makan dia kayak punya fobia kepada nasi. Itu juga fobia karo sego. Jadi selama hidup sejak kecil sampai dia dewasa enggak pernah makan nasi. Gitu kan. Dia makannya ya
roti dan segala macamnya lah. Nasi beras putih, dia tuh kalau lihat beras putih itu gimana ya, wong weruh wae gak seneng ya. Gila pemenang mangan itu kan, ada ya kayak gitu. Tapi ya repot juga itu kan. Lebih jadi makan sego. Ya harus menyesuaikan. Akhirnya dia mulai menyesuaikan, sedikit adaptasi sedikit demi sedikit gitu kan. Tapi ada teman saya itu yang cowok itu kan, dia tuh fobia sama lombok, fobia sama cabai. Bukan dengan pedesnya ya, tapi dengan bentuknya. Mungkin ketika masih kecil dioten nih, lombok. Terus dia takut cabai gitu kan. Ada loh kayak gitu. Makanya sampai nek duwe anak apa duwe adik gitu ya, jangan pernah ditakut-takuti dengan benda apapun itu. Dengan hantu kayak dengan apapun itu jangan pernah takut-takuti. Kenapa? Karena itu akan membekas. Gitu loh. Itu akan membekas. Misalkan ada topeng atau apa gitu kan. Ini jangan. Sakit. Karena apa ya? Anak kecil itu kan lagi membentuk memori dalam, anak kecil itu lagi membentuk kenangan dan membentuk memori gitu. Yang anak kecil, usia dia setahun sampai usia 5 tahun itu usia membentuk kenangan. Maka ciptakanlah kenangan yang baik. Mbah adik-adikmu, mbah keponakanmu. Dan itu akan jadi memori, membekas dalam kehidupan dia. Ya, ini penting. Kalian mesti ingat kan Mas zaman cilik sampean sing ngomong sapa sih, kalian enggak? Kadang enggak ingat, tapi konstruk tentang cara dia mendidik kita, cara dia ngomong kita itu akan meresap dalam diri kita. Nah biasanya biar dimong digendongi no. Sampai ketika udah dewasa pura bocah cilik hal pengen gendongi. Ya enggak? Itu seperti itu. Idza ta'amta waqsuha idza ittasaita. Dan kalau Anda punya baju baru, ya istri belikan baju baru juga dong. Ngono gitu ya. Lebaran gitu kan. Orang kok tuku klambi dhewe. Bolone ra ditukake. Sama ini kalau kalian ya, ini kalau kalian sudah berpenghasilan kelak gitu kan. Ketika lebaran, berikan baju untuk ibumu, kerudung ya minimal ya, kerudung untuk ibumu. Kemudian belikan peci atau sarung untuk ayahmu. Mungkin itu sederhana ya, tapi ketika lebaran momen itu akan jadi istimewa. Kebaikan orang tua itu kadang sederhana kok. Lihat anaknya bisa punya penghasilan udah bahagia. Apalagi anak kok pengertian ke orang tuanya itu jadi satu momen tersendiri. Kebahagiaan orang tua itu kadang sederhana. Ketika misalkan ya saya sendiri ya, orang anakku apa jenenge pelayan itu kan ya seneng. Kadang kalau saya pulang ke rumah itu anak saya suka bikin bingkisan, kertas digambari, dilipat itu. Ayah, punya surat ya. Tak cekel ya, apa ini? Melayu, ngumpet Melayu. Ya, kebahagiaan itu bisa diciptakan dengan hal yang kecil, tidak harus dengan hal yang besar. Ya. Terus, ya. Wala taqbih al-wajha, jangan membuat wajahnya rusak. Maksudnya apa? Jadi Nabi berusaha jangan sampai kamu ya laki-laki ya membuat wajah istrimu itu rusak. Maksudnya apa? Ya, jangan membuatnya sedih, jangan membuatnya marah, gitu ya. Wes, Willy paham banget kan? Jangan melakukan sesuatu yang membuatnya sedih atau membuatnya membuatnya sedih, membuatnya marah, gitu kan? Ya termasuk juga ini soal make up juga nih ya. Nah, skincare-nya jangan ketinggalan itu ya. Gitu. Loh, ya penting loh ya kayak gitu bentuk. Ya kesukaan perempuan kan begitu, dia suka berhias, ya fasilitasi lah itu semampumu. Nah kalau skincare saya rego 1.000 ya mampu nih kono ya pokoknya. Sing itu jangan minta yang lebih gitu ya. Jelas rego larang itu kan itu. Wala tadrib dan jangan memukulnya. Rawahu Abu Dawud. Hadis 28. An Lakid bin Dubrah radhiyallahu anhu. Qala, kuntu wafida Bani Muqtafi. Ya Rasul. Dia si Lakid bin
Sabrah, sahabat laki bin Sabrah bercerita bahwa dia adalah utusan dari Bani Muqtafin. Au fi waqti Bani Muqtafin ila Rasulullah, yang diutus untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, qultu ya Rasulullah. Dia bercerita, "Ya Rasul, innal imra'atun wa inna fil lisaniha syai'un yakni al-bada." Ya Rasul, saya punya istri. Tapi loh, lidahnya itu loh setajam silat. Ini protes. Ya Rasul, saya punya istri. Cantik sih, cuma lidahnya itu setajam silat. Nyelekit. Apa jawab Rasul? Fatalik haidan. Ya udah, ceraikan saja. Gitu kan. Rasul jawabnya simpel. Ya udah, ceraikan saja kalau begitu. Kalau kamu enggak suka, ceraikan aja. Terus kola si laki tadi bercerita, "Ya Rasulullah, innallaha suhbatun." Tapi saya sayang dia. Ruwet iki kan. Tapi saya sayang ya Rasul ya. Wali minha waladun, dan saya udah punya anak gitu kan. Jadi jawaban Rasul simpel ya. Kalau kamu enggak suka itu kan, dan kamu merasa tersakiti, ya kalau kamu berada dalam relasi yang toksik, ya relasi toksik relation ya. Gitu kan? Relasi yang saling menyakiti, ya udah lepaskan aja. Tapi saya sayang ya Rasul, dan saya udah punya anak. Terus gimana jawab Rasul? Famurha, ya udah kalau begitu tahanlah dia, nasihatilah dia dengan cara yang baik. Fa in yaku fiha khairun fasataftal. Ya, kalau kamu punya, kalau misalkan ada hal positif dari dia, maka hargailah itu. Lihatlah hal positifnya. Wala tadrib, dan jangan sampai kamu mukulnya. Karena kalau kamu pukul, semakin tajam dia. Ya. Wala tadrib. Ya. Wala tadrib nataka kadar bika umiyatika. Janganlah memukul sama seperti engkau memukul budak. Rahu Abu Dawud. Jadi sahabat Nabi kadangnya lucu-lucu ya gini ya. Dan Nabi itu terbuka untuk menerima curhat dari sahabat-sahabatnya gitu ya. Karena yang bersifat pribadi gitu ya terbiasa aja Nabi menerima informasi seperti itu. Babul khutbah fi ibti'adi darbi walau 'inda wakil khilafi az-zawji. Allah a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Hadis 29 Aisyah wallahu bishawab. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamna wa anfa'na wa takramana wa ikram. Allahumma anfa'na ma ta'ana wa ta'amana bina nasra ma lana talahu wa taqabbal wa khir. La ilaha illa subhanahu wa ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli hawlin minal ahwali muqtah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya arhamar rahimin ya arhamar rahim ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.